Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Wakil Tetap Israel untuk PBB, Dani Danon, mengatakan Hizbullah telah memasang alat peledak yang ledakannya menarget pasukan penjaga perdamaian. Sementara PBB atau UNIFIL di Lebanon Selatan yang terjadi pada 30 Maret lalu. Menurut Danon, Israel telah menjalin komunikasi dengan UNIFIL dan berbagi informasi mengenai insiden tersebut. Ia menyebutkan serangan itu terjadi di dekat Bani Hayan, Lebanon Selatan. Danon juga mengatakan sejak 2 Maret Hizbullah menembakkan lebih dari 5.000 roket, misil dan drone ke arah Israel dan beroperasi di dekat posisi PBB di selatan Lebanon. Menurutnya Israel sudah memperingatkan UNIFIL dalam surat tertanggal 22 Maret bahwa aktivitas bersenjata di dekat posisinya membahayakan pasukan penjaga perdamaian. Israel extends its deepest condolences to the families and loved ones of the United Nations peacekeepers who lost their lives. Regarding the attack that took place yesterday, March 30th, we can confirm now that UNIFIL forces were hit by Hezbollah explosive devices in an incident near Bani Hayan. You can look at this map. This map shows 4 Hezbollah launches toward Israel on the 9th, 11th, and 14th of March. It's in a location near the village of Hania in southern Lebanon, right next to UNIFIL position 510. You can see the proximity. Right next to the UN position, they place the launchers, putting the UN personnel in the line of fire. Asia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. Tegas, Indonesia mengecam serangan Israel ke Lebanon Selatan dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Umar Hadi menyebut serangan bertubi-tubi Israel ke Lebanon Selatan menyebabkan 3 pasukan perdamaian asal Indonesia tewas. Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh PBB secara transparan. Indonesia juga meminta agar Israel patuh terhadap hukum internasional yang berlaku. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. We also demand a firm guarantee from all parties involved, including Israel, to uphold their obligations under international law. Hanya Indonesia, kecaman untuk Israel di sidang darurat Dewan Keamanan PBB juga datang dari Rusia. Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, juga menuding Israel menggunakan retorika perang untuk memperluas zona penyangga militernya di Lebanon Selatan. Rusia meminta Israel segera menarik militernya dari Lebanon Selatan dan kembali menempuh jalur diplomasi. Интенсификация боевых действий Израиля в Ливане, включая ежедневные обмены ударами. Ранее, 19 марта, на юге Ливана в результате ракетной атаки ВВС Израиля ранения получили сотрудники съемочной группы телеканала Russia Today. Прицельный удар был нанесен в непосредственной близости от места проведения съемок, где никаких военных объектов не было, что наглядно подтверждают попавшие в объектив оператора кадры детонации боеприпасов. 3 prajurit TNI gugur di Lebanon Selatan saat menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan prajurit TNI yang gugur akan segera dipulangkan.
Panglima juga memastikan prajurit yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel akan diberikan hak-haknya. Salah satunya kenaikan pangkat luar biasa. Dan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB kepada seluruhnya dan kemudian hak-hak yang lain dari Asabri mungkin 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta, sekolah anaknya juga akan kita perhatikan. Kini, PBB sedang melakukan investigasi untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dalam serangan di kawasan zona biru Lebanon Selatan hingga menewaskan 3 pasukan perdamaian asal Indonesia. Indonesia mengecam serangan Israel ke Lebanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian. Indonesia pun meminta PBB melakukan investigasi dan transparan terhadap hasilnya. Apakah PBB bisa menyelesaikan investigasi ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan serangan? Kita akan